Oke, baik ini pelajaran lagi buat kita semuanya ya. Aku ingin Gak menyikapi tega aku lihat videonya tuh, ya Allah. aduh, udah deh. Ini jadi pelajaran buat kita semuanya, lebih sayang sama anak kita, lebih cinta, jangan sembarangan nitipin ya. Baik, ini guru mungkin agak kita lari dulu nih ya. Eh, Misalnya ada keluarga kita yang disakiti sama si A atau orang lain. Ya si A sih udah minta maaf sama dia, tapi kita sebagai keluarga nggak terima masih. Nah, ini masih nggak sih disebut dosa jariah? Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai guru-guru kami, Ustaz Maulana Habib Utsman, Bang Ali, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ayat yang singkat tapi mengandung begitu banyak nasihat dan begitu indah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan. Khudhil afwa, maka ambillah maaf tersebut, wa'mur bil 'urf, dan ajaklah dengan cara yang baik, wa'arid 'anil jahilin, dan menghindarlah atau menjauhlah daripada orang-orang yang jahil. Maka dari sini kita mengambil pelajaran sebuah anjuran dan akhlak ketika seseorang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan tidaklah mengurangi daripada harta dengan sedekah. Dan tidaklah mengurangi kemuliaan bagi seorang yang memaafkan. Justru bertambah mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan bertambah mulia di dunia dan akhirat. Dan tidaklah seorang yang rendah hati itu menjadi rendah, melainkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan sebuah akhlak yang sangat luar biasa. Namun ketika terjadi sesuatu mungkin kesalahan yang sangat besar, apa yang boleh dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan kesalahan? Maka dikatakan oleh ulama kita harus menerima dua hal dulu. Yang pertama adalah harus siap menerima konsekuensi dari kesalahannya. Seperti yang kita lihat dari tayangan tersebut. Jangan karena meminta maaf ingin terbebas dari hukuman. Udah minta maaf aja biar nggak dihukum. Oh nggak begitu. Dalam Islam terima hukumannya. Terima konsekuensi hukumnya. Ketika sudah menerima konsekuensi hukumnya atau memberikan kompensasi kepada orang yang kita bersalah padanya, ini udahlah ngambil hak orang lain, menyakiti orang lain, pengennya minta maaf doang, nggak mau bayar kompensasi, nggak mau terima hukuman. Naudzubillahi min dzalik, ini bertambah lagi dosanya. Maka dalam Islam terima daripada hukuman, membayar ataupun memberi kompensasi, lalu berusaha untuk mendapatkan maaf. Jadi dua hal dilakukan, terima hukuman dan juga berusaha untuk mendapatkan maaf. Ketika dua hal ini sudah dilakukan secara maksimal, tapi orang yang kita salahi tadi belum mau memaafkan, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan Mistah, seorang yang diceritakan dalam surah An-Nur, seorang yang ikut menyebarkan fitnah tentang ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha daripada keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kurang mampu, udahlah tidak mampu, kurang mampu, nyebar fitnah pula, tukang gibah pula. Subhanallah. Maka orang ini ketika dia melakukan fitnah kepada ibunda Aisyah, kata Abu Bakar As-Siddiq, saya bersumpah saya tidak akan pernah lanjutkan bantuanku lagi kepada orang ini. Akhirnya orang ini tersadar, dia tahu dirinya salah. Ya Allah, ternyata saya kemarin salah. Saya ikutan nyebarin fitnah tentang ibunda Aisyah. Ternyata ibunda Aisyah adalah seorang yang suci, menjaga harga dirinya, orang yang sangat mulia. Ngapain saya nyebarin fitnah? Maka beliau pun minta maaf. Mistah ini minta maaf, maafkan saya, maafkan saya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak. Pokoknya saya nggak mau maafin. Yang kau lakukan udah keterlaluan banget. Engkau memfitnah istri Nabi SAW. Engkau memfitnah anak saya. Engkau adalah orang yang melakukan kesalahan yang luar biasa. Tidak mau dia memaafkan. Tapi datang teguran dari Allah untuk melanjutkan bantuannya dan memaafkan daripada kesalahan Mistah tadi, karena dia betul-betul bertaubat kepada Allah dan betul-betul meminta maaf. Jadi ketika seseorang berlaku kesalahan, membuat kesalahan, maka maksimalkan dua hal tadi. Menerima hukuman, menerima konsekuensi, ataupun memberikan kompensasi dan berusaha terus mendapatkan maaf dari orang yang kita bersalah padanya. Jangan ujuk-ujuk
salah lagi, maaf lagi, salah lagi, maaf lagi, salah lagi, maaf lagi. Ini akhirnya menjadikan dirinya memandang remeh, memandang enteng daripada sebuah kesalahan. Maka kalau sudah maksimal meminta maaf, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah berhenti daripada dosa jariah tadi. Amin. Minta maaf di umumnya udah. Tapi kompensasinya tadi guru ya harus Iya, jalan. jangan karena meminta maaf tidak mau terima Kan saya hukuman. udah minta maaf. Nah, itu dia yang iya. banyak tuh kayak gitu. Iya, baik terima kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Tepuk tangan dulu yuk biar semangat yuk, Masya Allah ya. Baik sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Baiklah. Udah ada yang diincar guru. Aku mengincar seseorang yang baru masuk ke kelompoknya. Karena kudungnya beda sendiri. Oh iya, iya Bang. Pasti dia banyak utangnya. Masa sih guru? Coba tanya Silakan dulu. perkenalkan namanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Bu Beni dari PAC Banjar Agung, Tulang Bawang. Iya. Tepuk tangan Cantik. dulu. Bisa saya bertanya, Boleh? apakah ibu punya utang? Ih jangan gitu dong Ustadz, malu. Itu kan aib. Oh iya juga ya. Tapi kan kalau utang kan harus diberitahukan, diingatkan. Supaya dia bisa jawab. Bayar. Ya udah ada yang utang ke saya, Heeh. saya ingatkan tapi dia belum bayar. Itu gimana? Karena sampai sekarang itu saya mengingatkan sayanya malu terus dia juga belum bayar. Itu apa itu termasuk dosa jariah atau gimana? Dan sikap saya selanjutnya gimana? Oh iya, kenapa ibu balik bertanya ke saya? Oh baiklah, kalau begitu daripada ribet, kita bahas aja ya. Iya guru. Jadi silakan. kalau utang itu banyak rentetannya. Ya Allah. Jamaah, Baik. ternyata utang itu bisa jadi dosa jariah. Kalau belum dibayar. Hati-hati kepada yang punya utang. Jikalau dia sampai mati, sampai kapanpun utang itu tetap utang. Tidak ada urusan. Yang namanya utang tetap dibayar. Walaupun orangnya sudah mati. Kan udah mati Ustaz. Justru kita keluarganya harus bayarin. Dengan cara supaya tidak dosa jariah. Apa sih dosanya jariahnya? Bagi orang yang punya utang tidak bayar. Ada 4 ini hati-hatinya. Kalau orang yang punya utang lalu tidak bayarnya. Maka yang membahayakan rohnya terkatung-katung antara bumi dan langit. Selamat tidak selamatnya itu tergantung apakah sudah dibayar utangnya atau tidak. Sampai Rasulullah SAW tidak mau mensolati orang yang punya utang. Ingat ya, Rasulullah yang tidak mau solati, tapi kita yang solatin. Kasihan kan Rasulullah nggak mau solatin. Iya, Rasulullah kan orang suci, kita ini kan harus bantu-bantu juga ya. Betul. Tapi kalau ada yang menanggung boleh. Nih buat yang di rumah, mohon maaf tanpa mengguru, hanya mengingatkan bahwa hati-hati dalam utang piutang itu. Yang kedua, ketika ada orang punya utang tidak bayar, maka dosanya bertambah. Dosanya tidak terhapus. Tidak terhapuskan dosa bagi orang yang punya utang sampai lunasnya utangnya. Kemudian ketiga, apa? Mau tahu? Mau tahu? Yang ketiga adalah maaf tanpa menggurui, pahalanya habis. Allah. Untuk dibayarkan utangnya karena di akhirat nanti tidak berlaku dinar dan dirham. Tidak berlaku rupiah, tidak berlaku harta-harta kita. Tapi yang berlaku adalah amalan ibadah kita yang diambil. Hajinya akan diambil. Haji 2 bulannya ya. Hajinya diambil. Untuk bayarin utang. Apalagi sholatnya diambil. Sedekahnya diambil. Puasa. Pokoknya semua diambil. Maka ketika ada orang punya hutang, habis pahalanya untuk dibagikan untuk bayar utangnya. Jadi jangan coba-coba berutang. Utang itu ina di siang hari, gelisah di malam hari. Terakhir, yang keempat, susah masuk surga. Ya Allah. Karena harus cari dulu orang yang pernah ia berutang. Gimana caranya mencarinya di hari kemudian itu? Setengah mati. Iya guru. Makanya kalau ada yang meninggal, cepat adakan acara untuk kumpul orang. Biasa acara takziah itu salah satu intinya adalah bagaimana supaya orang yang meninggal ini dibebaskan dari hutang.
Yang jadi parah gini guru, misalnya dia udah sanggup bayar, dia nggak bayar kan bohong terus tuh. Iya, palingan Dosa pasti juga. bohong terus. Dan harta yang tersimpan untuk tidak bayar utang tidak akan ada keberkahannya. Ya Allah, terima kasih guru ilmunya. Iya. Jadi motivasi buat kita semuanya ya. Jadi ada orang ditanya, Heeh. malah dia balik tanya. Itulah orangnya. Masya Allah. Baik, dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, siapa yang mau nanya? Yang sini aja dulu, yang sini aja dulu. Ibu masih mau nanya lagi aja. Baik, namanya siapa? Majelis Taklim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lis Lukitasari dari Muslimat NU Banjaragung, Lampung, Tulang Bawang. Masya Allah, tepuk tangan dulu biar semangat ibunya. Silakan pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, Iya. Ustadz Usman, apakah dosa jariah orang yang sudah bertobat sedangkan di badannya masih menempel tato? Oh, tato. Orang itu orang muslim Ustadz, gimana caranya untuk bertobat? Demikian pertanyaan saya. Iya, iya. Saya akhiri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kita bisa jawabnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ibu ngomong, waalaikumsalam. Dia ngerjain yang wajib dulu guru. Ya Habibi silakan ilmunya Habib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini ada beberapa hukum yang harus dijelaskan satu-satu. Yang pertama adalah apa hukum seseorang yang bertato atau dia menggunakan tato. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat. Siapa? Al-washimah. Orang yang mentato. Wal mustaushimah. Dan orang yang minta diberikan tato. Yang nato dan ditato dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum dasarnya dulu. Jadi orang yang tato dan ditato maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan laknat Nabi dan dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau orang tersebut dia ditato di pundaknya. Ditato di pundaknya atau ditato di pundak berarti sini atau di lengan kanannya Iya. atau di lengan kirinya, di atasnya. Ya kan gaya tatonya naga. Ya kan umur 70 jadi cacing. Kecil dong. Nah, udah singkat cerita, dia ditato nih badannya. Terus dia sholat. Dia sholat. Sah gak sholatnya? Sah gak sholatnya? Dia sholatnya sah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tatonya di sini. Ngambil wudhunya kan di sebelah sini di tangan. Tapi mandi hadasnya tidak diterima oleh Allah. Mandi hadasnya tidak diterima. Dosa gak dia? Dosa. Terus dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia celaka. Sampai mati dia gak bertobat, gak diterima mandi hadasnya dan tidak diterima sholatnya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi wudhunya dan menghalangi mandi hadasnya. Kalau dia ditatonya di tangan kanannya, kirinya, atau di kakinya, atau dia tato di mana? Di mukanya. Terus dia taubat minta ampunan kepada Allah, taubatan nasuha, maka diterima oleh Allah taubatnya. Kalau bisa dia menghilangkannya. Kalau susah bakalan menyakitinya atau bakalan mencacatinya dia, maka tidak usah dihilangkan, maka dia harus bertobat dan minta ampunan. Tapi zaman sekarang sudah bisa dihapus, maka dihapuslah untuk diampuni oleh Allah dan diterima tobatnya. Terus bagaimana yang tukang tato nih? Yang ketiga, bagaimana yang tukang tato? Maka yang tukang tato tersebut yang menato banyak orang, maka dia terkena dosa jariah. Dia terkena dosa jariah. Maka di sini dijelaskan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW dan dia mendapatkan dosa jariah. Dia tato 10 orang, dia tato 20 orang, dia tato 30 orang, gak ada habisnya dia tato, maka dosanya pun mengalir. Inilah yang harus kita lakukan. Kasih tahu,
nasehatin bahwasanya kamu adalah manusia yang tidak mendapatkan keriduannya Allah. Gak dapat keberkahannya Allah. Kamu tidak dapat rahmatnya Allah. Celaka kamu. Tobat, minta ampunan kepada Allah. Allah Ghafurur Rahim. Kalau udah dia tobat, dia minta ampunan kepada Allah. Dan dia mengatakan bahwasanya ya Allah, saya tobat tentang nasuha, saya minta ampunan kepadamu. Dan dia bilang sama orang-orang yang telah ditatonya, minta maaf, tato itu haram hukumnya. Dan Allah melaknat kita dan kita celaka. Ayo hapus barang-barang, hapus barang-barang. Sehingga apa? Dia tidak mengalir yang dikatakan dosa jariyah. Oleh karena itu, janganlah sampai keluarga kita, saudara kita, anak kita, ataupun orang tua kita, ataupun orang yang terdekat kita. Sampai mereka bertato. Summa na'udzubillah, tidak ada keberkahan, tidak ada kebahagiaan. Maka itu mengandung daripada apa? Daripada laknatnya Allah dalam tempat tersebut, daerah tersebut, lingkungan tersebut, rumah tersebut. Tidak ada keberkahan dan tidak ada kebaikan. Yang ada apa? Malah petaka dan tipu daya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan musuh yang nyata mengajak kepada manusia untuk sekurang-kurangnya udah gak apa-apa tato alisnya biar keren. Tato alisnya biar bagus. Apa ini? Laknat dari Allah. Celaka dia. Karena sudah mentato alisnya. Karena banyak zaman sekarang bukan hanya tato alis, tato bibir. Aduh, bibir ditato. Mau diapa, gimana sih? Udah jangan ya, rata-rata yang nato semuanya pada nyesel ujung-ujungnya, jangan ya. Mendingan pakai henna tuh ya, ya. Jadi bisa dihapus lagi ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Bibir ditato ya. Oh ibu. Wah nih kayak ibu cantik nih, tepuk tangan dulu dong. Ya, udah cantik mah cantik aja ya. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Santi dari PAC Tulang Bawang, Kecamatan Banjar Agung, Lampung. Tepuk tangan dulu. Woo. Mantap. Mau tanya dong Pak Ustadz Sam. Oh masa siap? Oh siap Ibu. Iya. Apakah menyakiti orang tua hingga orang tua meninggal belum memaafkan bisa menjadi dosa jariyah? Ya Allah. Terus bagaimana cara tobatnya untuk meminta maaf kepada orang tua yang sudah wafat? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting nih guru, silakan ilmunya guru. Baik, tabe guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ayat 10 surah Al-Hasyr ini memberikan isyarat bahwa boleh mengistighfarkan, memohon ampunkan orang yang sudah meninggal dunia. Ada seorang anak, dia punya salah kepada orang tuanya, nyakitin hati orang tuanya, ternyata anak itu meninggal duluan. Maka sang orang tua mengatakan, saya ridho, saya telah memaafkan semua kesalahannya, ya Allah ampuni dosanya. Anakku ini namanya mengistighfarkan, memohon ampunkan kepada anak tersebut atau orang yang sudah meninggal dunia. Beda cerita, ada orang tua meninggal dunia dalam keadaan sakit hati terhadap anaknya. Apakah ini bisa tergolong dosa jariyah? Bukan dosa jariyah. Kalau dosa jariyah itu ada yang mencontohnya, ada yang meneruskannya. Bagaimana caranya durhaka kepada orang tua menjadi dosa jariyah? Kalau ada seorang anak, dia bentak orang tuanya
Lalu ketika dia bentak orang tuanya, anaknya dia lihat orang tuanya bentak orang tuanya. Contoh misalnya ada seorang sudah punya anak dia, seorang ayah dia sudah punya anak. Dia bentak orang tuanya si ayah ini, subhanallah. Anaknya yang kecil dia lihat, nanti anaknya ngikutin juga, anaknya ngikutin juga, anaknya ngikutin juga. Subhanallah, ini yang disebut dosa jariah. Ada yang mencontoh keburukannya sehingga bersambung terus keburukan tersebut. Kalau tidak dihentikan maka mengalir terus dosanya. Tapi kalau dosa ke orang tua bukan dosa jariah, melainkan dosa yang sangat berat hukumannya di dunia, di alam kubur. Nanti di akhiratnya Allah ini bertubi-tubi balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena di antara dosa besar adalah durhaka kepada orang tua, menyakiti perasaan orang tua, dan ini yang mengukur adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya meminta maaf ataupun membalas ataupun membayar konsekuensi daripada kesalahan tersebut? Ya salah satunya adalah bersedekah atas nama orang tua. Sedekah itu banyak, ada sedekah dengan lisan, ada sedekah dengan harta, ada sedekah dengan badan, ada mungkin hutang puasanya orang tua, ada mungkin hutang nazarnya orang tua, boleh dibayarkan oleh anak yang paling banyak dosanya sama orang tua, ada mungkin kesalahannya dulu orang tua, subhanallah, ada utangnya, anak yang paling banyak dosanya sama orang tua, dia yang bayarin. Kenapa? Karena untuk menebus kesalahannya dulu suka nyakitin hati orang tua. Mak, pak, dulu waktu kalian hidup saya sering sekali nyakitin hati kalian, maka hari ini saya bertekad mudah-mudahan saya jadi anak yang sukses, saya yang akan bayar hutang-hutang kalian, saya akan bayar daripada kesalahan-kesalahan kalian. Nah ini bisa membahagiakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Di antaranya lagi, inna abarral birra ayyasilar rajul ala wuddi abihi. Sesungguhnya berbaktinya seorang anak kepada orang tua adalah menyambung silaturahim terhadap orang yang dicintai oleh orang tuanya. Jadi kalau kita dulu pernah nyakitin hati orang tua, diajak acara keluarga nggak pernah mau ikut. Ah malas ke kampung, malas ikut-ikut sama emak, malas ngapain ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu. Dulu tidak mau ikut sama orang tuanya sampai menyakiti perasaan orang tuanya. Maka ketika meninggal orang tuanya, dia justru menyambung yang pernah diminta sambung oleh orang tuanya. Justru ini membahagiakan orang tua yang ada di alam kuburnya. Dan ini salah satu cara untuk membalas kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua ketika orang tua masih hidup. Ketahuilah, orang yang di dalam kuburnya ketika kita bersedekah atas namanya itu yafrahun. Mereka sangat bahagia, lebih bahagia dibandingkan ketika mereka di dunia. Kenapa? Ketika di dunia kita baik sama mereka, itu mereka juga bisa berbuat baik. Tapi ketika sudah di alam kubur kita baik sama mereka, mereka bahagia sekali. Karena mereka sudah tidak bisa apa-apa di alam kuburnya, tapi anaknya yang meneruskan kebaikannya, justru itu membahagiakan hati orang tua di alam kubur. Makanya anak yang berbakti itu bukan anak yang hanya baik ketika orang tuanya masih hidup, tapi anak yang baik ketika orang tuanya masih hidup, dan ketika mati orang tuanya, dia terus berbuat baik, barulah disebut anak yang soleh. Wallahu ta'ala ala. Allah keren. Terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu. Aduh. Mantep ya. Ini pulang dari sini jadi pinter semua nih kita nih. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang di atas. Iya. Aduh, Ibu silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Harti dari Muslimat Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Kampung Tri Tunggal Jaya. Tepuk tangan dulu. Yang semangat. Saya mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh. Iya. Habib, apakah perlu berbuat baik saja untuk menghapus dosa ya jariah yang telah kita lakukan? Tolong diperjelas Habib, saya pengen tahu dan pengen mengerti. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu anggota demo ya. Silakan ya Habibi. Habibi, Masya Allah, senang dia. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Masya Allah Ibu pertanyaannya. Saya minta dijelaskan, sekarang atau besok? Sekarang Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mereka yang melakukan dosa jariah, yang telah dia perbuat, yang dia kerjakan, tidak cukup hanya untuk berbuat baik saja Ibu. Jadi berbuat baik saja tidak cukup untuk menghapus dosa-dosanya. Apa yang dia harus lakukan? Yang pertama, bertaubat dan minta ampunan kepada Allah. Tubu ilallah, taubatan nasuha. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Min dzambi ma hasiwa dzunub wala halla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Minta ampunan kepada Allah. Dengan sebaik-baiknya. Mengingat daripada dosa-dosa yang telah dia perbuat. Sujud kepada Allah. Salat taubat 2 rakaat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan apa? Dengan ikhlas, dengan mencari ridhonya Allah, dengan yakin bahwasanya Allah ampunin dosanya. Dan berharap pertolongan Allah. Diingetin, ya Allah, saya pernah seperti ini. Saya pernah berbuat seperti ini, ya Allah. Ampunin dosa saya, ya Allah. Dulu saya tidak berhijab. Akhirnya aurat saya kelihatan. Saya taubat, ya Allah, minta ampunan kepadamu. Saya hapus-hapusin semuanya, foto-foto saya. Ini bentuk hijrah di jalan Allah. Ini bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan niat yang baik ketika dia hijrah, maka dia berarti adalah hamba Allah yang taat kepada Allah, yang berusaha untuk apa? Meminta ampunan kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dia dihapus dosa-dosanya. Maka dia selesai dan gugur daripada apa? Dosa-dosanya. Ketika dia minta ampunan kepada Allah dan berusaha untuk menghapus daripada media sosialnya yang ada fotonya. Terus dia gak bisa jangkau foto-foto yang lain. Gak jadi masalah. Nanti kalau orang yang munculin, orang itu berdosa. Orang itu yang mendapatkan dosanya. Kita sudah menutupinya, orang lain yang buka, orang lain yang dosa. Kita tutup, Allah tutup juga. Allah jaga juga. Jadi yang pertama taubat dan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Dan sujud, ingat dosa-dosanya. Kalau hablum minan nas, temuin orangnya, maka bilang kepada orangnya, minta maaf dan minta ridhonya. Ini hukum, ini sebuah syariat. Taubat, minta ampunan kepada Allah, hablum minallahnya, hablum minan nasnya kepada makhluk tersebut. Masya Allah, jadi clear semuanya ya guru. Clear, Ya. clean. Clean, baik. Terima kasih guru ilmunya. Cukup ya Bu ya. Baik, masih kita akan bahas lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.